Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 dengan materi teks cerita fantasi. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Mita Nur Indasari dari UPTD SMP Negeri 2 Parepare. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai setelah menonton video pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan dapat menganalisis informasi dari teks cerita fantasi yang dibaca ataupun yang didengar. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah anak-anakku menonton cerita Harry Potter? Bagaimana jalan ceritanya? Tahukah kalian jika film Harry Potter adalah salah satu contoh teks cerita fantasi? Ada yang tahu apa alasannya? Mari kita mencari tahu bersama-sama. Kita mulai dari pengertian cerita fantasi terlebih dahulu. Cerita fantasi adalah cerita yang lahir dari imajinasi atau khayalan penulis dengan hal-hal yang mustahil terjadi di dunia nyata karena berlawanan dengan logika dan kenyataan. Sekarang kita kembali ke cerita Harry Potter tadi. Jadi, Harry Potter mengisahkan tentang seorang penyihir remaja bernama Harry Potter dan sahabatnya yang ingin mengalahkan penyihir jahat karena berambisi menaklukkan dunia sihir. Nah, kira-kira dunia sihir itu ada tidak ya di dalam dunia nyata? Sepertinya dunia sihir itu hanya ada di dalam imajinasi atau khayalan seorang penulis. Oleh karena itu, cerita Harry Potter termasuk ke dalam cerita fantasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks cerita fantasi. Tahukah kalian bahwa setiap teks memiliki ciri-cirinya masing-masing? Tak terkecuali dengan teks cerita fantasi. Ciri-ciri tersebut bertujuan untuk membedakan antara teks yang satu dengan teks yang lainnya. Kira-kira ciri-ciri teks cerita fantasi apa saja ya? Adapun ciri-ciri dari teks cerita fantasi, yang pertama menggunakan berbagai latar. Jadi, latar yang digunakan dalam teks cerita fantasi tidak terikat oleh batasan realita ataupun kehidupan nyata. Kita bebas memberikan atau mengambil latar apa saja ke dalam cerita fantasi yang kita buat. Contohnya saja latar tempat yang ingin kita buat, misalnya di sekolah peri atau di kerajaan permainan. Selain latar tempat, ciri-ciri dari teks cerita fantasi juga menggunakan latar waktu. Latar waktu yang digunakan bisa menggunakan waktu masa lampau atau masa yang sudah berlalu, kemudian masa kini atau masa sekarang, kemudian masa depan atau masa yang akan datang. Selain itu, ada pula latar suasana. Dan biasanya latar suasana yang digunakan dalam cerita fantasi adalah suasana yang menakjubkan atau menegangkan. Ciri teks cerita fantasi berikutnya adalah adanya keajaiban atau keanehan. Jadi di dalam cerita fantasi biasanya disajikan beberapa keadaan atau kejadian-kejadian yang sepertinya tidak masuk akal dan ajaib. Nah, keajaiban atau keanehan itu juga bisa diperoleh dari tokoh-tokohnya yang dibuat secara unik. Misalnya, tokoh-tokohnya itu bisa mengubah hujan menjadi es, ataukah memiliki kekuatan untuk bisa terbang, atau misalnya menjadi seorang penyihir, seperti dalam cerita Harry Potter. Nah, berikutnya mengenai jenis-jenis cerita fantasi.
Jadi, berdasarkan isi ceritanya, cerita fantasi terbagi atas dua bagian. Yang pertama, cerita fantasi sesaman, dan yang kedua, cerita fantasi lintas waktu. Untuk cerita fantasi sesaman, latar yang digunakan adalah satu masa. Jadi, ketika anak-anakku membuat cerita fantasi, latar yang digunakan misalnya masa lampau, maka dari awal cerita sampai akhir cerita, latar yang digunakan adalah masa lampau. Berbeda dengan cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi lintas waktu menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Jadi, ketika anak-anakku membuat cerita, bisa menggunakan masa lampau dan juga masa depan dalam satu cerita. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah paham mengenai teks cerita fantasi? Wah, tidak terasa kita sudah sampai pada kesimpulan materi hari ini. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini yang pertama adalah pengertian teks cerita fantasi. Jadi, teks cerita fantasi adalah cerita yang lahir dari imajinasi atau hayalan penulis yang berlawanan dari kenyataan. Kemudian yang kedua mengenai ciri-ciri teks cerita fantasi. Jadi, ciri-cirinya terdiri atas yang pertama menggunakan berbagai latar, yang kedua, tokohnya unik. Dan yang ketiga, ada keajaiban atau keanehan. Nah, kemudian jenis-jenis teks cerita fantasi terbagi atas dua. Cerita fantasi sesaman dan juga cerita fantasi lintas waktu. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga anak-anakku semua sudah bisa memahami mengenai teks cerita fantasi. Kalian juga bisa mencari beberapa contoh ataupun materi terkait teks cerita fantasi yang lain di internet untuk menambah wawasan anak-anakku semua. Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih untuk anak-anakku yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.